bagi para peraih puncak keberhasilan, baik itu dari kalangan bisnis, politik, olahraga, maupun dari bidang kehidupan lainnya, ada satu hal yang pokok dan mendasar yang menjadi landasan mereka meraih sukses, yaitu bahwa mereka mempunyai pola yang tetap dan pasti dalam usahanya meraih sukses. Pola tindakan itu begitu mendasar dan sederhana, sehingga kalau orang lain mengetahui dan menerapkannya secara utuh, tentunya juga akan meraih sukses yang sama. Dan pada prinsipnya, ada 5 langkah yang selalu mereka lakukan untuk membawa mereka kepada kesempurnaan, membawa mereka kepada puncak sukses. Langkah pertama adalah Anda harus tahu apa yang Anda mau. Anda harus tahu apa yang ingin Anda capai atau hasilkan. Ini artinya adalah Anda harus menentukan tujuan Anda secara spesifik. Sebagai contoh, jika Anda menginginkan kekayaan yang besar, Anda harus bisa menyebutkan secara jelas berapa rupiah yang ingin Anda hasilkan, berapa rupiah yang ingin Anda dapatkan dalam kurun waktu tertentu. Tetapkan dalam pikiran Anda jumlah uang yang ingin Anda dapatkan. Pastikan jumlahnya dan kapan batas waktu Anda akan mendapatkannya. Misal, saya ingin mendapatkan uang sejumlah 100 juta rupiah pada akhir tahun 2021 ini. Jadi di sini Anda tidak cukup hanya dengan mengatakan saya ingin kaya raya. Anda harus sebutkan berapa rupiah yang ingin Anda dapatkan dan kapan mendapatkannya. Karena sangatlah sulit atau bahkan tidak mungkin untuk mencapai target jika Anda tidak tahu target apa yang ingin Anda capai. Anda harus bisa melihat secara jelas dalam imajinasi Anda apa yang ingin Anda capai, apa yang ingin Anda hasilkan. Jika Anda tidak bisa melihat kekayaan besar dalam imajinasi Anda, maka Anda juga tidak akan pernah melihat kekayaan besar dalam rekening Anda. Sekali lagi, tentukan terlebih dahulu target apa yang ingin Anda capai sebelum Anda melangkah terlalu jauh. Semakin jelas apa yang Anda inginkan, semakin besar pula peluang Anda meraihnya. Loh, kok bisa? Karena begitu keinginan Anda itu sudah masuk ke alam bawah sadar Anda dan berubah menjadi hasrat yang membara, maka pada saat itu juga alam semesta akan bahu-membahu mendukung Anda untuk membuat mimpi Anda itu menjadi kenyataan. Perhatikan ini, perlu Anda resapi dan masukkan dalam benak Anda pernyataan berikut. Kejelasan adalah kekuatan. Sekali lagi, kejelasan adalah kekuatan. Makin jelas apa yang Anda inginkan, makin besar pula kekuatan Anda. Loh, mengapa? Apa penjelasannya? Karena pada prinsipnya, otak Anda itu bekerja layaknya sebuah bom atau misil yang ditembakkan. Maka begitu misil diluncurkan, maka misil tersebut akan mengejar targetnya. Jika target bergerak, maka misil itu akan mengikutinya karena targetnya telah terkunci. Dan tahukah Anda bahwa cara kerja otak Anda sangat mirip dengan misil tersebut? Begitu Anda mengambil keputusan secara jelas dan pasti tentang apa yang Anda mau, maka saat itu juga otak Anda mulai mengambil informasi yang sebelumnya tidak pernah Anda sadari keberadaannya. Contoh, pernah Anda membeli mobil dengan merek tertentu, kemudian Anda melihat mobil dengan merek tersebut ada di mana-mana? Jawabnya iya. Tapi Anda tidak pernah memperhatikan sebelumnya. Mengapa? Karena di dalam otak Anda ada satu bagian yang bertanggung jawab terhadap satu hal, yaitu menghapus sebagian besar informasi yang masuk lewat panca indera ke dalam otak Anda.
dan hanya menyisakan sebagian kecil informasi yang dianggap penting. Bagian otak itu namanya adalah Reticular Activating System atau disingkat dengan RAS. RAS memberitahu ke otak Anda apa yang harus diperhatikan. Jadi ketika Anda telah memutuskan dalam hati Anda, ini yang aku mau, maka apapun yang berkaitan dengan hal tersebut akan mulai muncul di pikiran Anda. Itulah mengapa seringkali orang berkata, ini sungguh menakjubkan. Saya memutuskannya, hal-hal positif mulai bermunculan di hadapan saya. Sejatinya sebenarnya semuanya itu juga sudah ada sebelumnya, tapi Anda tidak memperhatikannya karena Anda belum memutuskan apa yang ingin Anda capai. Sekarang, jika Anda telah tahu apa yang Anda mau, ini adalah suatu kemajuan yang luar biasa sebenarnya. Tapi tentu saja itu tidak cukup. Mengapa? Karena faktanya seringkali Anda sudah tahu apa yang Anda mau, tapi Anda kehilangan semangat. Anda mau sesuatu, tapi melupakan hal yang sangat penting, yaitu kenapa Anda menginginkannya. Jadi, setelah tahu pasti apa yang Anda inginkan, maka langkah berikutnya adalah menanyakan pada diri sendiri, mengapa Anda menginginkannya. Karena mereka yang benar-benar sukses tahu apa yang mereka mau dan mengapa mereka menginginkannya. Ingat, alasan muncul pertama, jawaban muncul berikutnya. Jika Anda punya alasan yang kuat, maka Anda akan tahu bagaimana cara melakukannya. Tapi tentu saja, pertama-tama Anda harus punya tujuan. Karena tujuan yang menginspirasi akan memberi Anda motivasi. Alasan yang kuat mengapa Anda menginginkannya, itulah yang akan menjadi daya dorong yang kuat bagi Anda untuk segera mengambil tindakan, berusaha mewujudkan apa yang Anda inginkan. Jadi, ketika Anda menginginkan mendapatkan uang 100 juta rupiah pada akhir tahun, maka Anda harus punya alasan yang kuat mengapa Anda menginginkannya. Bisa jadi alasannya adalah Anda sudah terlanjur berjanji pada istri bahwa Anda akan mengajak istri dan mertua berangkat umroh pada awal tahun depan. Sementara dana yang sebenarnya sudah disiapkan telah terpakai untuk keperluan lain, dan Anda tidak mungkin mengatakannya kepada istri Anda, sehingga mau tidak mau Anda harus mencari uang penggantinya. Anda tidak ingin mengecewakan istri Anda. Sekarang Anda sudah memutuskan apa yang Anda mau, dan Anda juga punya alasan yang kuat mengapa Anda menginginkannya. Tapi Anda harus mengambil langkah berikutnya yang kebanyakan orang hindari. Anda harus melakukan langkah yang masif. Anda harus kerja secara all out dan bertindak secara Spartan. Ya, tentu saja untuk mengubah keinginan Anda menjadi wujud fisiknya, Anda harus bekerja secara all out. Anda harus mengeluarkan segala potensi yang Anda miliki. Ambil tindakan dengan penuh totalitas. Kerahkan segala sumber daya yang Anda miliki untuk membuat keinginan Anda itu menjadi kenyataan. Dengan gairah yang Anda miliki, maka Anda akan bekerja dengan going extra mile. Apa itu going extra mile? Yaitu melakukan tindakan lebih dibandingkan dengan orang lain. Melakukan tindakan yang orang lain tidak mau melakukannya. Anda tentunya familiar dengan pesepak bola top David Beckham ataupun Cristiano Ronaldo. Mereka adalah contoh orang yang bertindak secara going extra mile untuk meraih apa yang mereka impikan. David Beckham maupun Cristiano Ronaldo, mereka selalu menambah porsi latihannya sendiri untuk meningkatkan skill yang mereka miliki. Dan inilah yang membedakan hasil yang dicapai mereka dengan atlet lainnya. Tindakan yang masif ini akan memecahkan semuanya. Ketika Anda sudah tahu apa yang Anda mau dan mengapa Anda menginginkannya. Karena tindakan Anda yang all out ini akan membawa Anda menuju ke arah apa yang Anda inginkan. Rekan-rekan semua, tahukah Anda apa yang menghalangi seseorang melakukan tindakan padahal mereka ingin? Rasa takut. Menurut Anda, apa rasa takut nomor satu yang kebanyakan orang alami? Takut gagal. Ya,
takut gagal. Dan apa alasan dibalik takut gagal tersebut? Mereka takut kehilangan cinta. Jadi sesungguhnya mengapa mereka takut gagal? Karena mereka takut akan kehilangan cinta. Dan mereka berpikir bahwa kegagalan itu akan mengarah kepada penolakan atau kehilangan cinta. Padahal Anda tidak akan pernah gagal sepanjang Anda tidak pernah mencobanya. Jika Anda mencoba sesuatu hal dan Anda tidak berhasil, Anda tidak perlu berkecil hati. Ambil saja pelajaran darinya dan coba lagi dengan lebih baik. Sekarang Anda sudah tahu apa yang Anda mau, kenapa Anda menginginkannya, dan Anda sudah bertindak secara all-out. Jadi apa langkah berikutnya agar apa yang Anda inginkan itu menjadi kenyataan? Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa tindakan yang Anda lakukan itu bekerja secara efektif, mengarah kepada apa yang ingin Anda capai. Dan jika ternyata langkah Anda itu tidak sesuai harapan, Anda harus mereviewnya dan melakukan feedback. Jangan sampai Anda terjebak dalam suatu pola yang justru akan membawa Anda menjauh dari apa yang Anda inginkan. Ibaratnya dengan tekad yang besar, di suatu sore Anda begitu bersemangat berlari ke arah timur untuk mendapatkan pemandangan matahari tenggelam, dan Anda kecewa karena Anda tidak mendapatkannya, karena Anda berlari ke arah yang sebaliknya. Jadi yang harus Anda lakukan agar Anda bisa mencapai sukses dan tidak terjebak dalam pola yang merugikan, terjebak dalam pola lama yang tidak menghasilkan apa-apa, Anda harus sensitif terhadap hasil yang telah Anda peroleh. Seberapa besar efektivitas tindakan yang telah Anda lakukan. Dan sungguh konyol dan tidak masuk akal jika Anda melakukan tindakan yang sama secara terus-menerus, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Sekali lagi, Anda harus sensitif terhadap hasil. Anda harus punya ketajaman indera. Apakah tindakan yang Anda lakukan itu telah mengarah kepada tujuan yang telah Anda tetapkan, atau justru mengarah ke arah yang sebaliknya? Dengan ketajaman indera ini, dan Anda mengetahui apakah hasilnya sesuai dengan yang Anda harapkan atau tidak, maka Anda akan bisa melakukan feedback atau umpan balik yang Anda perlukan untuk membawa Anda meraih sukses, meraih puncak kejayaan. Jadi sekarang Anda sudah tahu apa yang Anda inginkan, mengapa Anda menginginkannya, dan Anda sudah bekerja secara all-out. Dan dengan ketajaman indera yang Anda punya, Anda menyadari bahwa langkah Anda ini belum mengarah kepada hasil yang Anda harapkan. Lalu apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya atau langkah terakhir, langkah kelima adalah ubah pendekatan Anda. Jika ketajaman indera Anda mengatakan bahwa tindakan yang Anda lakukan itu belum mengarah ke arah yang benar, belum mengarah kepada apa yang Anda inginkan, bahwa tindakan Anda itu tidak bekerja dengan semestinya, ubahlah tindakan Anda. Dan jika Anda telah mengubah tindakan Anda dan Anda masih belum juga bisa menghasilkan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda harapkan, jangan pernah menyerah. Ubah lagi tindakan Anda, terus ubah pendekatan Anda sampai Anda berhasil mewujudkan impian yang Anda harapkan. Karena pada dasarnya tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada adalah hasil. Dari hasil tersebut Anda bisa menyesuaikan tindakan Anda. Anda bisa belajar dari hasil yang telah Anda lakukan dan melakukan tindakan yang berbeda, sehingga tentunya tidak ada pertanyaan, berapa kali saya harus mencoba? Coba terus sampai Anda menemukan cara yang tepat. Jangan pernah berkata, saya sudah mencoba semuanya, omong kosong. Karena jika Anda telah mencoba semuanya, tentunya Anda juga sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan. Saya ingin bertanya, berapa lama dan berapa banyak percobaan yang telah Anda lakukan pada saat Anda masih kecil sampai Anda bisa berjalan? Berapa kali Anda terjatuh, tapi Anda tidak pernah menyerah? Anda terus mencoba sampai akhirnya Anda bisa berjalan. Apakah ada kamar menyerah di pikiran Anda saat itu? Tentu saja tidak. Sehingga tidak mengherankan jika semua manusia di muka bumi ini
bisa berjalan. Jadi kalau boleh saya simpulkan, rumus sukses Anti-Gagal itu adalah mengetahui apa yang Anda mau, kenapa Anda menginginkannya, bertindak secara masif, mengetahui dan memastikan apakah tindakan yang telah Anda lakukan itu akan membawa Anda menuju ke tujuan yang telah Anda tetapkan atau tidak. Dan ubah pendekatan Anda, ubah tindakan Anda, sampai Anda sukses mewujudkan apa yang Anda inginkan.